gue percaya kan setiap orang lahir di dunia ini tuh emang punya purpose. Lo cukup passion nggak? Kita asumsi aja lah, ada members baru datang, terus tunjukin satu-satu. Nyuna ini berapa, tanggal berapa belinya, Nyuna ini tanggal berapa? Mati lu. Pusing. Baru analisis ini, terus dia harus buka invoice gitu. Ya nggak? Iya, Tapi gue anggap vape itu kebaikan loh. Iya, gue tau. Makanya MK selalu kebaikan kan ini ya. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik itu karena menurut gua nih ya, produk ini bawa kebaikan nih. Jangan bosan-bosannya nih lo nyampein ke orang. Oke. Itu poinnya gitu. Oke. Agak mirip sebenarnya. Gue juga sering bilang jangan lupa berbuat kebaikan, cuma poinnya dari sisi yang berbeda. Iya. Karena mungkin lebih kayak, oke lu pengusaha, lu dapet gitu kan, lu jangan lupa berbuat kebaikan. Sekecil apapun itu, pada saat teman lu sedih, tepokan bahu juga merupakan sebuah kebaikan. Ada spirit movement yang pengen lo sampein lah gitu. Yes, itu cuma nepok bahu itu udah kebaikan. Maksudnya. Kalau buat gue vape itu kebaikan, makanya gue ngomong jangan pernah bosan untuk berbuat baik itu ya supaya orang tuh, lo tuh kalau udah ngerasain nih ya, lo tau manfaatnya, sampai ke temen lo. Iya benar. Sampai ke orang lain, sampai ke tetangga lo, saudara lo. Bukan MLM ya? Gue bahkan dengan sistem MLM tuh kayak keberatan, yang penting nyampe. Betul. Yang penting kebaikannya sampai. Iya, nyampe, penting bagian nyampe. Tapi titik balik lo sebenarnya adalah pada saat Dark Luna ya? Ya, bisa dibilang gini, tapi kan akumulasi loh. Akumulasi memang. Karena sebelum itu memang sudah jadi fondasi. Iya, harus ada dulu. Cuma lo masif banget pada saat Dark Luna, gue inget banget. Karena gue waktu itu toko gue tidak pernah stok barang lo. Tiba-tiba satu hari gue iseng stok Dark Luna, terus satu hari habis. Terus gue nonton Ronald minta lagi, tunggu ya, lagi habis. Itu gue langsung, gila nih barang MK ini. Nah, dia punya satu favoristan namanya Danang ya. Lo penggemar King Reserve kalau nggak salah. King Reserve, gue dengan King Reserve. Terus dia selalu ngomong, gue selalu dorong nih Romandas supaya stok karena itu barang yang paling enak buat dia gitu. Tapi King Reserve tuh ada sebelum Dark Luna. Fondasinya itu di situ. Iya. Bahwa kemudian gue berusaha memperkenalkan sebuah produk yang gue anggap Tapi ya King Reserve tuh soalnya the most complicated liquid in Indonesia mungkin ever gitu. ya, dan emang bener-bener pengen gue deliver, dan itu adalah produk yang bener-bener wah, gue siapinnya serius banget. 7 bulan 7 bulan. 7 bulan belum ada kantor nih MK waktu itu. Buat Dan itu layernya banyak banget. Itu layernya banyak banget. Dan tiap hari Selasa, gue kan meeting sama Rono. Entah itu di coffee shop, apa segala macam, untuk kemudian kita sama-sama saling present yang mana yang itu udah cocok belum ya, itu cocok belum ya. Karena jujur, waktu pertama kali gue terima King Reserve itu kan sampelnya botol kecil berapa mili gitu. Dan itu di botol plastik ya. Betul. Jadi waktu gue coba rasanya kok kayak nati mocha ya. Gue berasa gitu. Nggak dulu ah. Makanya gue gitu tuh. Pada saat gue experience buka yang 60 mili tuh, bajingan ini enak nih. Gue baru begitu. Makanya kadang lu jangan terlalu percaya botol tester deh. Tapi itu kecelakaan loh. Hah? Jadi gini, gue baru pernah pengen bikin sesuatu. Itu nggak nyampe sebenarnya. Maksudnya? Nggak nyampe apa yang gue tuju. Tapi udah enak di bulan ke-7 itu. Ini nggak nyampe sih, tapi enak. Udah kita keluarin aja. Oh. Sebenarnya kayak emang lu R&D belum mau nanti belum nyampe ke sana. Tapi buat gue ini udah enak nih. Ini better. Tapi sometimes soalnya kalau ketika lu terlalu legit, terlalu sempurna, itu malah lebih cepet bosan juga. No, gue pengen karena itu. Dan lu kejar? Ini karena sebenarnya kok ini nggak nyampe, tapi kayak bikin klaster baru. Oh iya. Kayak bikin ini hal yang berbeda, tapi kok it's better than that gitu. Iya. Ini udah stop. Udah stop. Gue nangkep. Udah stop. Gue nangkep. Lu sebenarnya lagi effortnya masih 90%, tapi kok dia udah 120% ya? Iya, stop. Udah aja. Gitu. Nah, jadi MK itu kayak pengen waktu itu ya, gue ngerasanya kalau lo anggap Dark Luna adalah pencapaian lo, gue sempet jijik. Gue tahu. Gue nggak mau ngeluarin, disuruh orang. Gue tahu. Keluarin lah. Dia tuh pernah bilang gitu, masa sih gue bikin strawberry cheesecake? Dia tuh, ya karena ya wajar barometernya dari King Reserve yang
entah berapa belas layer gitu kan, hampir 20 layer, tiba-tiba strawberry cheesecake mungkin di mata dia kan kayak masa sih gue jadi gini nih, gue nih spesialis master class nih. Gue sih bisa gak membantu gitu. Iya Pak, sorry gue kasih dah. Tapi maksudnya in the meantime, di saat itu ya semua orang bikin itu. Iya benar. Masa gue ikutan? Gitu. Sementara gue berusaha menempatkan sebuah milestone buat MK sendiri. Ya gak kayak gitu. Iya. Itu seminggu Rom. Tiap pagi Ronald telepon gue, ayo kemarin. Kasih waktu gue 7 hari gitu. Sampai akhirnya gue oke deh kita keluarin ini deh gitu. Nah, terlepas dari itu semua ya, tetap yang ada di belakang gue adalah kalau gue bisa nyelamatin orang lewat ini, kenapa enggak? Iya, itu yang akhirnya mengiyakan lu, oke, gue ngalahin egonya, bahwa tai masa bikin ini sih. Iya. Anggaplah, maaf ya buat pecinta musik, anggaplah nih Chris Patti tiba-tiba disuruh genrenya jadi kangen band, istilahnya gitu ya. Maaf nih, no offense gitu. Ini kan memang genre yang berbeda gitu. Satu lebih light, satu bagiannya lebih simple, yang satu complicated dan agak a bit genius gitu kan. Yeah. Tapi kalau ternyata si Chris Patti punya gue, kalau gue akhirnya bisa bikin orang yang nangis jadi senang, kenapa enggak? Kenapa enggak? Gitu. Ya sikat-sikat aja. Iya, kenapa enggak gitu loh. Yang penting kan purpose yang gue pengen benar. Nah, purpose gue kan gue pengen nyelamatin orang. Ya udah, kenapa enggak? Yes, itu aja. Yes. Kalau gue akhirnya bisa nemuin satu orang kepala keluarga yang punya anak dan ngerasa bahwa gue harus berhenti ngerokok, dan ternyata Daphne bisa nyelamatin gue, kenapa enggak? Nah, oke. Gue rasa kita bicara MK panjang lebar dan selebihnya ini adalah backgroundnya, bener gak? Tapi selebihnya setelah dari titik itu ke depan, gue rasa paper tuh udah banyak tahu lah produk MK kayak apa, MK seperti apa, Eko seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, yang pengen gue tanya ini sebenarnya adalah sebuah konflik yang lagi agak muncul nggak ke permukaan sih, cuma sekitar itu, tapi gue rasa ini menarik buat dibahas. Ada produsen yang bukan produsen lah, ada isu yang mengatakan bahwa liquid kalau pita cukai tahun 2019 harus ditukar dengan liquid 2021. Ini kan kayak bikin toko retail bingung. Gue rasa lo orang yang tepat untuk menjawab itu sebenarnya. Oke, nomor satu itu sebenarnya menurut gua adalah emang ada disinformasi di situ. Pita cukai bukanlah sebuah patokan untuk menentukan bahwa liquid itu consumable atau tidak. Betul. Emang bukan. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Tapi, Rom, biar gimana pun juga kita harus melindungi konsumen. Betul. Ya kan? Betul. Pertanggungjawabannya di mana? Di produsen. Ya, misalnya di kadaluarsa, produksi gitu ya. Oh, ini kapan sih dicetaknya? Kita sama-sama kemudian sibuk untuk membombardir informasi ke teman-teman Tebas misalnya. Liquid itu keluar ada batas waktu yang panjang loh. Nah, tapi kalau mereka nggak tahu diproduksi kapan juga percuma. Iya. Jadi kan mereka juga perlu keamanan dan kenyamanan ketika mengkonsumsi. Iya, betul. Kalau kita menganggap bahwa ini adalah sebuah produk solusi, komplek ini aja. Iya. Nggak susah kok. Teman-teman misalnya ngerasa bahwa gue produksi Desember 2020 masih bisa layak diproduksi. Tempelin stiker aja, gue produksi 2020 bulan sekian. Iya. Berarti tapi yang pengen banget gue dengar adalah sebetulnya ya toko kalau jual yang pita cukai 2019 tahun 2021 tidak masalah. Betul. Tidak masalah. Ya, itu poin utamanya. Tidak masalah. Tapi gue juga pengen teman-teman produsen lebih memikirkan itu ke depannya, entah membuat expired date atau kode produksi. Jangan tempatkan tanggung jawab itu di toko retail juga. Produsennya juga harus punya tanggung jawab. Ya, jadi bikinlah produk yang educated. Betul. Jadi ketimbang membuat manuver-manuver yang sebetulnya mungkin hanya menguntungkan beberapa pihak, lebih baik kita bersama-sama menemukan solusi supaya kedepannya jadi lebih baik. Betul. Ya kan? Ini kan dari produsen kan hulu. Betul. Kebayang nggak toko retail? Gue kemarin nanya loh sama temen gue itu, ya salah satu temen kita juga lah. Ya. Katalognya ada berapa produk untuk liquid aja? Wah gila, ribuan. Ratusan dan ribuan gitu kan. Terus disuruh jelasin satu-satu, pusing lagi bro. Jangan-jangan monopolistanya ketika ditanya, kita asumsi aja lah. Ada vapers baru datang, terus tunjukin satu-satu.
Hyundai ini berapa, tanggal berapa belinya? Mati lu. Pusing-pusing. Baru analisis ini, terus dia harus buka invoice gitu. Ya nggak? Iya, Tapi kalau udah ada kode produksi, dia akan narik, ambil, oh ini tanggal sekian dong. Oh ini tanggal sekian. Iya, betul. Dia nggak usah buka dapur lah. Itu solusi yang harus dipikirin oleh produsen. Yang sebenarnya produsen harus serempak melakukan itu lebih baik ketimbang melakukan manuver-manuver yang maksud gue gini loh. Kita lebih baik merubah diri sendiri dan beradaptasi. Manuver yang cuma menguntungin diri sendiri, lo ngomong aja terus terus. Iya, manuver yang menguntungkan diri sendiri gitu. Kita lebih baik ya kita cari solusi sama-sama supaya kedepannya industri ini tumbuh dengan lebih baik. Betul. Iya. Kalau kita yang sehat ya, menurut gua nih, ini menurut gua. Lagi-lagi ya, vape itu produk kebaikan. Kalau lo menganggap bahwa ini vape adalah produk kebaikan, ya baiklah nyampein produknya. Iya. Educated lah, gitu. Jadi orang menganggap ketika harus mendeliver pesan-pesan lo di produk tersebut yang anggap lo jual itu juga kayak ngerasa bahwa kenapa gue mesti kenapa gue nggak ngerasa harus repot untuk nyampein kebaikan. Benar nggak? Benar. Dan kalau yang mungkin tadi, sebenarnya ketika hulunya sudah melakukan itu, yang terpenting adalah hilirnya juga harus mengeduket diri sendiri supaya benar-benar bisa pandai, bisa berkembang. Karena at the end, hilir-hilir yang bisa toko-toko retail yang bisa berkembang itu adalah toko-toko retail yang bisa melakukannya dengan cara yang benar, bukan cara yang baik. Bisa melakukannya dengan cara-cara yang visioner, bukan dengan cara-cara yang nyaman. Iya betul banget. Nah, banyak problem juga di retail ini sekarang menurut gua. Sebenarnya selain ya anggaplah kita cukai 2019, 2020 ini jadi beban buat mereka. Jadinya udah pusing nih Om. Iya, padahal bukan kita cukai ya, yang bikin dia pusing adalah dead stocknya sebenarnya. Ya. Tapi itu cuma jadi alasan aja. Ya, tapi gini, lo cukup passion nggak untuk kemudian nyampeinnya? Kalau gue rasa sih lo nggak akan capek kok nyampein per lini produk yang emang cukup educated buat teman-teman vapers. Kalau lo emang passionnya emang yang kayak tadi gue sampein, kita nyampein ke benar. Yang lo jual itu produk solusi lo. Dan berapa banyak toko retail membuat program-program video atau konten-konten edukasi kepada usernya, kepada membernya gitu. Itu terhitung banget. Di hilir ya, gue bicara di hilir. Mereka sibuk ngepukin maksud gue banyak toko itu isinya seperti katalog. Oke, fine, nggak masalah karena FBN jualan perlu cuan, perlu update dan lain-lain. Tapi kita juga perlu tahu bahwa semakin kita butuh industri ini besar, semakin edukasinya itu perlu besar. Karena kunci kesuksesan market apapun dalam semua industri itu adalah ketika kita mengedukasi marketnya. Karena manusia tidak pernah tahu apa yang mereka inginkan sampai kita edukasi dan tawarkan kepada mereka. Prinsipnya kan kayak gitu. Betul. Jadi edukasi itu jangan cuma tugasnya si hulu, tapi dari tengah sampai ke hilir juga udah harus mulai memproses itu. Jadi industri ini lama-lama mangkoknya makin besar, mimpi besar kita bisa kecapai dengan itu. Betul. Kayak gitu. Video ini panjang nggak apa-apa, kita bisa belah dua, tenang aja. Mumpung. Ya kan? Gue mau protes sebenarnya, kenapa nggak bikin 1 jam? Hah? Enggak, gue jadwal dokter 10 menit lagi. Gue udah harus jalan nih sebenarnya nih. Gak apa-apa ya. Tapi at the end gue juga terima kasih banget buat Eko MK yang udah menyempatkan diri datang ke Avitalk jauh-jauh ya kan. Dengan sangat sederhana. Ini orang sederhana banget loh. Lu tau MK kayak apa, tapi dia kalau datang ke sini tuh naik Vespa. Ini mah karena hobi. Karena hobi. Enggak, tapi itu kan sesuatu yang apa ya, kan banyak orang kan yang gue punya, gue pengen ini gue naik ini gue pengen gini tapi dia nih berbeda nih, people yang always humble, yang enak selalu. Gue yang bukan siapa-siapa, ketika dia udah di atas dulu, dia sama gue ngobrol sama dia enak, tetap ditanggapin, itu buat gue respect gitu. Dan orang-orang seperti ini yang gue harap bisa bermunculan semakin baik di dunia vape juga sebenarnya, karena itu penting. Insyaallah penting. Kuncinya sih satu ya, kalau gue merasa bahwa ketika lo melakukan sesuatu ada purpose-nya, ada maksudnya, ada maknanya. Gue percaya kan setiap orang lahir di dunia ini tuh emang punya purpose. Kayak Tuhan Allah tuh kayak ngasih, lo tuh lahir di sini tuh buat ini loh. Jalan hidup lo, pahit lo kemarin itu tuh supaya lo bisa begini loh. Ya. Dan gue
jujur kalau ngomongin perusahaan ya, gue belajar banyak dari Nike. Nike adalah salah satunya brand yang gue pelajari karena dia punya brand purpose. Brand purpose dia adalah ingin menaikkan atau meningkatkan prestasi setiap atlet setiap tahunnya. Itu goalnya mereka. Dan mereka kemudian akhirnya menerjemahkan atlet itu jadi manusia. Karena buat mereka manusia manusia yang ingin bergerak, yang pengen evolve itu adalah atlet. Iya. Dan titik baliknya di Michael Jordan. Iya, dulu kan perusahaan kecil tuh ya. Dulu perusahaan kecil. Dan Michael Jordan nggak mau. nggak mau. Dia mau Adidas. Dia maunya Karena Michael Converse. Iya, karena dia ngeliatnya kan lawan-lawannya di era itu Adidas. Ya, kalau Converse. yang ngomong tuh Itu akhirnya dipaksa sampai datang meeting ketemu dan ternyata tumbuh bersama-sama sampai hari ini Bang. betul. Ini adalah kolaborasi terbaik dunia yang pernah ada. Betul. Gue setuju gua. Gokil. Ya kalau misalnya teman-teman di Vape mau kolaborasi, bikin kolaborasi kayak gitu. Iya. Gak pengen tumbuh bareng. Gokil. Ya, thank you banget sekali lagi buat Eko, buat waktunya. Thank you banget, sukses terus Sama-sama. buat MKI. Buat MKI juga. Ya, amin. Buat Afi juga. Buat Api juga, semoga nantinya industri vape di Indonesia tidak hanya menjadi sesuatu yang kebaikan bagi vape Indonesia, tapi harapannya juga siapa tahu dalam tenggat waktu ke depan sebagai negara yang pertama kali legal dan memiliki peta cukai adalah Indonesia. Siapa tahu apabila pemerintah mungkin juga nonton video ini, siapa tahu dibukakan akses agar Indonesia bisa menjadi barometer vape dunia, tidak hanya untuk Indonesia tapi dunia. Amin. Thank you banget, jangan lupa like, subscribe, share. Channel ini akan fokus untuk ngebahas tentang industri vape. Kita belajar bersama, kita saling sharing bersama, satu sama lain saling belajar. Jangan lupa berbuat kebaikan, bukan begitu? Ya, jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Ciao.